Bah. Ya, ya. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang mengkaji proses pelatihan dan pengembangan pada perusahaan multinasional. Sebelum melanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Pertama, Ikada Dika Saputra, absen 12. Kedua, Ikada Yogi Dharma Putra, absen 13. Ketiga, Iputu Adimas Gunamanta, absen 18. Pedoman pelatihan bagi ekspatriat Rama. Kebanyakan ekspatriat, baik PCN maupun TCN, dipilih dalam operasi yang ada pada perusahaan multinasional. Mengingat bahwa kriteria seleksi utama adalah kemampuan teknis. Tidak mengherankan untuk menemukan bahwa sebagian besar literatur dikhususkan untuk kegiatan pelatihan ekspatriat sebelum keberangkatan, terutama yang bersangkutan dengan pengembangan kesadaran serta pengetahuan budaya. Tanggung jawab yang utama yang pertama dalam pelatihan internasional bagi para manajer SDM biasanya menyangkut persiapan para ekspatriat dan keluarga mereka untuk penugasan-penugasan di luar negeri. Bahkan perusahaan multinasional yang besar pun. Isu-isu pelatihan internasional hanya mendapat perhatian untuk beberapa waktu, bahkan beberapa perusahaan. Hal ini menerima perhatian yang sangat sedikit. Komponen program pelatihan untuk keberangkatan yang efektif. Penelitian menunjukkan bahwa komponen penting dari program pelatihan pra-keberangkatan yang berkontribusi untuk kelancaran transisi ke pos asing melalui pelatihan kesadaran budaya, kunjungan awal, instruksi bahasa, dan bantuan praktis hari ke hari masalah. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, 1. Program kesadaran budaya. Komponen program kesadaran budaya berbeda tergantung pada negara asal, durasi, tujuan transfer, dan penyedia program tersebut. Sebagai bagian dari studi manajemen ekspatriatnya, Tung mengidentifikasi 5 kategori dari pelatihan pra-keberangkatan berdasarkan proses belajar yang berbeda, jenis pekerjaan, negara penugasan, dan waktu yang tersedia. Daerah studi program yang meliputi pengarahan lingkungan dan orientasi budaya, asimilasi budaya, pelatihan bahasa, sensitivitas pelatihan, dan pengalaman di lapangan. 2. Awal kunjungan. Dikombinasikan dengan latihan kesadaran budaya. Kunjungan awal adalah komponen yang berguna dari program predeparture paparan masyarakat asing jika ada di lokasi host yang diusulkan. Juga bisa menjadi hasil positif dari kunjungan awal. Brewster dan Picard menemukan bahwa sebuah komunitas ekspatriat memiliki pengaruh terhadap penyesuaian ekspatriat. Mungkin sambutan yang diterima dari dan interaksi dengan ekspatriat saat ini mungkin membantu dalam pengembangan sikap positif terhadap tugas, konfirmasi, penerimaan tugas, dan bahkan memberikan motivasi untuk memproduksi perilaku yang sesuai untuk dipertahankan dari pelatihan kesadaran budaya. Yang ketiga, pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa adalah komponen tampaknya jelas yang diinginkan dari program pra-keberangkatan.
Ada 3 aspek saling terkait dengan kemampuan bahasa yang perlu diakui, yaitu peran bahasa Inggris sebagai bahasa dari dunia bisnis, kemampuan dan penyesuaian berbahasa tuan rumah, kemampuan tentang bahasa perusahaan. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat, bantuan praktis. Komponen lain dari sebuah program keberangkatan pelatihan adalah bahwa memberikan informasi yang membantu dalam relokasi. Bantuan praktis membuat kontribusi penting ke arah adaptasi dari ekspatriat dan keluarganya terhadap lingkungan baru mereka. Ditinggalkan untuk berjuang sendiri dapat mengakibatkan respon negatif terhadap budaya negara tuan rumah dan atau memberikan kontribusi terhadap dugaan pelanggaran terhadap kontrak psikologis. Banyak perusahaan multinasional sekarang mengambil keuntungan dari spesialis relokasi untuk menyediakan bantuan praktis. Pengembangan staf melalui penempatan internasional. Penugasan asing telah lama dikenal sebagai mekanisme penting untuk mengembangkan keahlian internasional untuk manajemen dan pengembangan organisasi. Untuk mengembangkan tim tersebut, banyak perusahaan multinasional sadar bahwa mereka perlu melengkapi pengalaman internasional dari manajer tingkat atau tanpa memandang kebangsaan dan tidak hanya untuk kelompok kecil PCNS. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengembangkan kesatuan yang besar dari karyawan dengan pengalaman internasional adalah melalui penugasan pengembangan jangka pendek mulai dari beberapa bulan sampai beberapa tahun. Dan dari pelatihan dan pengembangan internasional. Pelatihan dan pengembangan internasional memperlihatkan 3 jenis kegiatan pelatihan dan pengembangan yang berbeda bagi tenaga kerja global. Tidak semua berlaku pada tenaga kerja internasional, tetapi semua penting. Yang pertama, orientasi dan pelatihan prakeberangkatan. Yang kedua, pelatihan atau pengembangan tenaga kerja yang berkesinambungan. Yang ketiga, pelatihan pengembangan repatriasi. Adapun pelatihan dan pengembangan oleh organisasi atau perusahaan internasional yaitu yang pertama low productivity atau produktivitas yang rendah, yang kedua high absenteeism, tinggi atau tingginya ketidakhadiran, yang ketiga high turnover atau tingginya masuk keluar, yang keempat low employee morale atau rendahnya moral karyawan, yang kelima high grade prestige atau keahlian tinggi, yang keenam strike atau mogok, yang terakhir low profitability atau keuntungan yang rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Om Santi 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 Om.